Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hidayah, kenikmatan iman dan Islam, dan dengan kemudahannya juga kita bisa berkumpul bersama-sama berjamaah melaksanakan sholat maghrib ini. Dan mudah-mudahan amalan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pada kajian yang sebelumnya di kitab Minhajul Muslim, jalannya orang muslim. Hari ini kita masuk kepada pasal yang kelima. Pasal yang kelima di sini membahas tentang pembahasan tentang akhlak adil dan pertengahan. Dijelaskan di kitab ini Minhajul Muslim, yaitu jalan bagi orang muslim. Jalan itu yaitu tarik, jalan yang petunjuk bagi kita seorang muslim. Dikumpulkan di sini dari hadis-hadis, ya ini pembahasan di kitabnya. Pembahasan tentang akhlak adil dan pertengahan di bab yang kelima ini. Dikatakan di sini bahwa kita nih seorang muslim memandang keadilan secara umum termasuk kewajiban yang paling utama dan pasti bagi kita. Sebab Allah yang memerintahkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Di sini Allah mengatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kita agar berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat, kata Allah. Allah hanya menyuruh kita bersifat adil. Di sini Allah mengatakan bahwa Allah mencintai keadilan dan Allah mencintai orang yang berbuat adil.
Dan di ayat lain Allah berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berlakulah adil, kata Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Nah. Surah Al-Hujurat ayat 9. Wa aqsitu, di sini al-iqsat dijelaskan bahwa itu ialah adil. Maka al-muqsit berarti orang yang berbuat adil. Dan Allah memerintahkan kita nih supaya bersifat adil dalam kehidupan. Baik dalam perkataan, bersifat, berbuat, dan dalam memegang hukum, memakai hukum. Dan dalam ayat lainnya Allah berkata juga di surah Al-An'am ayat 152, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Nah. Ada kisah nih, kisah zaman bahari di zaman Nabi padanya. Kan dipadahkan di sini, berlaku adillah walaupun dia kerabatmu. Dikisahkan di kitab sini bahwa di zaman Nabi itu ada seorang wanita yang mencuri. Dan wanita yang mencuri ini, Pak Haji, dari keluarga terhormat, dari keluarga Bani Mahzum. Dan karena perbuatan mencuri tadi padanya terpaksa kan dipotong tangan, kan ketahuan ada saksinya yang mencuri. Dan keluarga wanita ini kan itu fitrah manusia, memang kan merasa keberatan nih Pak Haji, merasa keberatan. Kalau kau dimaafkan nih perbuatan tadi kan karena kehilapan aja, supaya hukuman tadi jangan dilaksanakan, kan dipotong tangan tadi. Akhirnya para kerabatnya tadi, kerabat nang bebinian tadi Pak Haji, menemui Usamah bin Zain, sahabat Nabi, sahabat nang dekat lawan Nabi itu, nang dicintai Nabi, supaya Usamah nih padanya melobiakan lawan Nabi nih. Oke, makasih Pak. Bahwa perbuatan nang perempuan tadi itu supaya diringankan hukumannya. Lalu datangnya Usamah bin Zain tadi kepada Rasulullah, mengisahkan kejadian tadi, perempuan yang mencuri tadi meminta diringankan hukumannya keluarganya, karena ini keluarga nang terhormat lah. Lalu Nabi menjawab dengan tegas, ini kan masalah hukum Allah nih. Nabi biasanya kalau masalah nang perkaraan bari membari, nang perkara dunia, Nabi insya Allah tuh kalau diminta tuh membari ya. Sampai-sampai kan pernah seorang nang ya bukan golongan yang teratas lah, meminta tuh kan lawan Nabi kambing tuh, nang kambing bisimpun Nabi tuh hendak berapa aja Nabi dibari. Nah, kalau masalah harta dunia kan Nabi insya Allah. Kalau ini masalah hukum Allah nih, Nabi tegas menjawab. Apakah ikam meminta keringanan atas hukum yang Allah tetapkan ya Nabi? Menyauti sahabat tadi, Usamah bin Zain tadi.
Langsung Nabi berdiri di hadapan orang banyak tadi. Hadis sahih nih, ceritanya di hadis riwayat Bukhari Muslim ada kisahnya nih. Lalu Nabi berdiri di hadapan orang banyak padanya. Menyampaikan ya Nabi, sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri. Keluarga terpandang, orang terhormat berbuat yang kada baik, mencuri. Mereka tidak menghukumnya ajar Nabi. Namun sebaliknya ajar Rasul, jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukumnya terhadapnya. Nah, mulai zaman Nabi sudah ada tuh. Sampai kan zaman ini, Pak Haji, ada faktanya banyak. Makanya hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu kan kejadian tuh, memang ada. Demi Allah ya Rasulullah, seandainya Fatimah nang berbuat kada baik, nang mencuri, aku sendiri ya Nabi yang memotong tangannya. Hah? Kan seandainya kita tuh mau melaksanakan nang baik-baik, nang bujur-bujur kayak ini, insya Allah negara kita kada yang insya Allah memimpinnya bagus, adil kan. Sampai kan di hadis sahih kan nih dikisahkan di sini. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat karena tidak ada naungan di padang mahsyar. Itu kan termasuk tuh. Ini hadisnya sahih ada. Tujuh golongan ya Nabi yang Allah naungi pada naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu apa? Yang pertama apa? Nah, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah, insya Allah nih, pemuda yang tumbuh nang taat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan di sini semua tergolong yang itu. Yang ketiga, orang yang hatinya sangat terpaut kepada masjid ya Nabi. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan bertemu dan juga berpisah karena Allah. Yang kelima ya Nabi, seorang pria yang diajak berbuat tidak baik oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun dia menolak dan dia berkata, saya takut kepada Allah. Dan yang keenam, orang yang bersedekah dengan merahasiakan sedekahnya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, kemudian air matanya mengucurkan air mata penyesalan, mohon ampun kepada Allah. Nah kan termasuk nih yang pertama, pemimpin yang adil. Nah ini yang bab kita bicarakan tadi. Saking gandanya padilahnya bisa berbuat adil tuh. Imbasnya tuh lawan orang banyak jadinya kebaikannya, kadang untuk diri sendiri aja. Dan singkat cerita tadi, nang kisah nang keluarga nang terhormat tadi Pak Haji, akhirnya dihukum juga ya binian tadi. Nabi sudah menetapkan hukum Allah ya Nabi, jangan di. Dan di hadis lain Aisyah menuturkan wanita itu kemudian bertobat, memperbagus tobatnya dan dia menikah. Nah dapat jodoh aja walaupun tangannya dipotong. Dan akhirnya malah menjadi kebaikan aja, nggak ada apa-apa. Kita menegakkan keadilan walaupun berat kemungkinan asalnya. Ya ini tadi nih asbabun nuzulnya nih, surah Al-An'am tadi, surah Al-An'am ayat 152. Wa ija qultum fa'dilu walau kana jakurba. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil,
kendati pun dia adalah kerabatmu. Nah, walaupun keluarga, tegakkan. Memang berat tapi bilanya ini kalau kita laksanakan, insya Allah nih imbasnya nih, lingkungan kita, kampung kita, negara kita aman semuaan. Dan di surah yang lain Allah berkata, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Karena itu seorang muslim selalu berbuat adil dalam perkataan maupun perkara hukum. Dia memilih keadilan dalam seluruh urusannya sampai keadilan menjadi akhlaknya, menjadi sifat yang tidak dapat terpisah darinya. Maka keluarlah darinya kalimat-kalimat yang perilaku yang adil, jauh dari kesewenang-wenangan, kejaliman maupun penyelewengan. Dia menjadi orang yang adil dan tidak sarong ke hawa nafsu, bahkan syahwat dan dunia tak mampu menghanyutkannya. Maka apabila kita kada bisa adil, bisa jalim jadinya. Maka kan ada satu hadis, berhati-hati ya Nabi dari berbuat jalim, karena perbuatan jalim adalah kegelapan di akhirat. Ada kisah wawancara. Ini penerapan yang ada nih, wawancara nih lawan Pak Yusuf Kala pada nih. Sidin kan banyak jual bisi perusahaan ya Sidin di Sulawesi. Perusahaan saya tuh ini sebenarnya mengambil orang asing juga. Tapi untuk skala besar itu misalnya Sidin 1000 orang. Paling tuh orang asingnya jadi sekitar kada sampai 10. Orang-orang yang memang yang mengetahui ilmu nang anu aja untuk pekerjaan nang sehari-hari di situ orang kita. Jadi kenapa sekarang ya Sidin melihat seorang nih sampai-sampai pekerjaan yang ini mengambil dari luar Pak Haji. Nah, itu kan kada adil jadinya. Menjalimi orang yang di lingkungan kerja tuh. Itu kan mantan wakil presiden tuh yang pandir tuh. Ada berita hoak nih ada. Sidin tuh orang. Saya punya perusahaan sendiri Sidin. Perusahaan saya nih ambil orang luar juga, cuma ada semuaan. Kenapa sekarang Sidin nih sampai pekerjaan yang bisa aja dikerjakan orang kita? Kenapa kada dipakai? Nah, itu kan kada adil jadinya. Itu kan fakta. Nah, itu salah satu contoh aja. Banyak contoh-contoh lainnya lagi. Memang keadilan itu tidak harus sama. Memang kada harus sama. Nah kayak ulun bisi anak 3 misalnya. Ada yang masih SD Pak Haji. Ada yang masih sudah SMA. Ada yang sudah kuliah. Yang kuliah bersanggu sekolah 20.000. Yang SMA 10.000, yang SD 5.000 aja. Anaknya halus bisa protes kadang, bahaya. Kada sama ulun lawan kakak, kada adil ya. Nah itu kan terkadang bisa anak-anak nih yang ada sampai mikirakan. Padahal yang ngarannya keadilan tuh belum tentu harus sama, memang bujur. Kada harus sama, sesuai ukurannya, kadarnya. Nah. Amunnya sama, kakanakan nang kuliah lawan nang SD disangwi 20.000, malah itu yang ada adil. Nah kadang bisa juga kita nih sebagai hamba gawian sama di kantor, lulusan sama,
Cuma inya lebih pada kita. Nah itu kan kalau kita ambil hikmahnya padahal bisa aja Allah tuh kan memberikan bahwa itu ada kebaikan bagi kita. Mungkin ada sama kadarnya. Jadi kita lebih mensyukuri jadinya pemberian Allah jadinya. Kisah juga zaman bahari. Kisah ini sahih. Nabi menceritakan. Nabi itu kan kadang dari kejadian yang ada kan kisah timbul hadis jadinya. Ada juga waktu duduk-duduk Nabi bercerita. Di zaman Nabi Sulaiman ya, Pak Haji Mastur. Pernah terjadi ya Nabi. Ini kan berkaitan lawan keadilan juga nih. Pernah terjadi ya Pak Haji Mastur. Seseorang yang dua keluarga hidup berdampingan. Bersebelahan rumah padanya. Dan sama-sama mempunyai anak. Pak Haji sama mempunyai anak bayi. Karena hidup di perkampungan terpencil, yang bisi bayi ini sama-sama bilanya melakukan pekerjaan rumah tangga nih di luar, misalnya kayu, anaknya ditinggal di ayun kan. Mungkin kita ini di ayun lah, mungkin tuh di apakah juga diguringakan kan mungkin tuh. Dan ada kejadiannya Nabi, hadis ini ada di kisahnya di hadis Bukhari Muslim diceritakan. Suatu waktu aja Nabi bayi dua orang tadi, seekor perempuan yang agak gemuk ya Nabi di hadis. Ada juga hadis yang lain mengisahkan perempuan agak tua, ada perempuan yang agak muda, ada yang agak gemuk, agak kurus ya Nabi. Ada serigala yang datang memakan salah satu bayi tadi, memangsa. Dan yang dimangsanya itu adalah ya Nabi bayi nang perempuan agak gemuk, nang agak tua tadi. Setelah melihat kejadian tadi, sama-sama sedih nih nang kada dimangsa tadi agak luka-luka juga bayinya Tadi nang agak perempuan nang saekong tadi malah ya dimakan serigala bayinya. Jadi perempuan yang agak gemuk tadi ya Nabi karena ia merasa kehilangan bayi dan ia takut apabila datang suaminya kena, ia disalahkan. Maka dia mengakui juga bayi yang perempuan tadi. Jadi ini bakarasan nih bahasa kita bakancangan jadinya. Dan sampai ke pengaduan kepada Nabi Sulaiman, dibawa bayi tadi pada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pun bingung. Karena masing-masing mengencang mengakui bayi tadi Pak Haji. Padahal binian yang agak tua tadi itu dalam hatinya tahu bahwa ini lain bayinya, kan sudah tahunya bayinya yang dibawa serigala. Tapi kan karena ia menyembunyikan juga, ini mengarasi juga. Dan Nabi Sulaiman kan diberi aduan gitu kada kawa juga membuktikan siapa, bingung juga. Karena tidak ada yang mengaku aja Nabi Sulaiman mengakui bahwa ini kalian di antara kalian ini ada jujur. Terpaksa bayi bujur bayi dipanggal di kisah di tafsir Ibnu Katsir ada juga. Terpaksa bayi ini dipanggal dua aja Nabi Sulaiman. Haji Mastur. Supaya adil ya. Padahal kan kada tentu itu adil kan. Ini cerita aja nih, tapi ceritanya sahih. Terpaksa aja Nabi Sulaiman bayi ini dipanggal dua supaya adil ikan bagi dua aja. Padahal itu meninggal panggalnya lagi sudah. Dan sampai situ pun kada ada yang mengakuinya juga lagi. Panggil algojo, kada masih kada anu lagi. Dipanggil dua bang, ya, ayo panggil aja sudah kada ada juga. Ayo sudah, kada ada mengakui juga lagi. Jadi algojo ini bersiap memanggil sudah. Nak memanggil nih, ditahan pulang dari Nabi Sulaiman. Kayak apa nih? Panggil aja kah? Jadi nang binian nang seikungnya panggil aja ya. Nah, bajilah kisahnya kayak itu kan. Panggil aja Pak Haji Mas Surai. Nah aja. Anak dipanggil nih. Sudah mulai anu nih. Hendak mana sudah? Itu nang binian seikungnya jangan.
Wahai Nabi, biar aja aku serahkan tuh bayi itu lawan sidin yang agak tua tadi. Daripada dipanggal, aku kada tega melihat dia, keturunanku dipanggal. Oh, jadi Nabi SAW berpikir nih jalan sidin. Oh, ini berarti kada mungkin nih seorang ibu tega melihat anaknya disakiti di hadapannya. Jadi diputuskan Nabi Sulaiman bahwa yang mempunyai Nabi itu perempuan yang agak muda, yang agak kurus tadi. Dan akhirnya memang mengakui. Yang bebinian mengakui bahwa itu lain bayinya. Nah. Ada hikmahnya jadinya. Kisah bang nih, cuma kisah ini sahih, bujur kisahnya. Nah, jadi kada tentu juga nang sampanggal sama nih adil. Itu kan metode ya. Padahal kada belum dipanggal kada adil jadinya. Sama nang tadi kanakan nang anak ulun di SD lawan saya kong kuliah, yang SD bisa ngul 5.000, nang kuliah bisa ngul 20.000, bisa ngul sekolah. Nang SD ini hendak minta tambah juga, tambahi baik supaya adil lawan kakak sama aja. 20.000 seorang. Nah, itu padahal sebenarnya itu hajilah kada adil lah mun sama. Keperluannya beda kan. Nah, ini sebagai analogi kan kita kalau melaksanakan di kehidupan tuh. Nah, dijelaskan pulang di sini. Di kitab Minhajul Muslim nih. Ini kan penting nih kitab ini kan, Minhajul Muslim artinya jalan rujukan bagi kita seorang muslim, petunjuk. Nah, petunjuk nang ada dalilnya dikumpulkan di sini. Keadilan memiliki banyak aspek ya sidin di sini. Yang dapat ditunjukkan di antara lain ialah adil terhadap Allah, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan selainnya dalam beribadah kepadanya, sifat-sifatnya ditaati dan tidak dimaksiati, dan senantiasa berzikir tanpa melalaikannya, serta bersyukur tanpa mengingkari nikmatnya. Nah, jadi orang yang melalaikan ibadah itu padahal hakikatnya tuh Pak Haji Masrat itu termasuk orang yang kada adil berarti nya. Kada melaksanakan syariat kan. Padahal di sini disuruh kita mentaati. Tidak menyekutukan Allah, nah kan orang yang beribadah kepada selain Allah itu termasuk orang yang kada adil juga berarti. Sampai-sampai kan bila ada acara, misalnya ada acaraan, misalnya apa ada pengantenan, ada acara apa, kita ada memerlukan pawang. Nah itu kan berarti kada adil tuh sifat kita tuh berarti bila kita melaksanakan sifat kita itu. Kada memakai syariat nang dianukan Allah kita. Ini kan parak lagi nih bulan 2 ini, bulan Safar kan bulan 2. Bulan Muharram kan. Nah, ini banyak karena yang kada adil jadinya kita. Dalam ketentuan agama tuh banyak berlaku hal-hal yang kada baik jadinya, nang menyelisih jadinya. Kita berbuat tatayur jadinya. Tatayur itu kan artinya kita melihat nang sesuatu nang kita tafsirakan sorangan. Ada kisah kawan aja, orang tuh berangkat begawi, bilanya turun begawi, kisahnya nyata, ulun dikisahkan, tapi lain ulun yang mengalami, ini kawan nih mengalami kayak itu nah. Jadi bila turun begawi jadi apa aja, bila mendapati lampu merah, ini berarti gawian nih hari ini nih kada bagusnya. Nah itu kan ini menafsirkan seorang. Tatayur tuh sama tatayur tuh. Bila lampu hijau tuh nya berdagang misalnya lancar aja Pak Haji Mas Suraya jualannya hari ini. Nah itu kan bisa aja anggapannya bujur, tapi kan tuh sebenarnya menyelisih syariat itu. Kata Allah memadahkan kayak itu. Itu kan banyak kayak di kehidupan kita tuh Pak Haji Mas Suraya. Banyak kayak itu. Kayak Pak Haji Mas berdagang sama dulu kan banyak orang berdagang tuh kayak minta syarat, Haji lah.
Banyak itu kan. Bila ada minta syaratnya atau ada benda di celengan apakah dibuati itu kemungkinan tuh jarang tuh buka celengan dia jadinya. Itu kan penafsiran sorangan kita mengartikan sorang, sedangkan agama kan ada kawadiati akan sorang. Ada tuntunan kita, cara beribadah, cara berusaha kan. Cara berusaha itu kan ada syariatnya kita. Turun mulai rumah kan berdoa bismillah tawakkaltu kan baca bismillah kan. Kayak sholat duha itu kan di Nabi kan hadisnya itu kan bilanya kita sholat duha itu kan mencukupi sudah kan. Oh, ada hadis sahih itu kan. Nah, banyak cara-cara tuh yang ada syariatnya tuh, boleh kita tempuh dengan cara-cara yang kayak itu. Jangan cara-cara sorangan Pak Haji maksudnya kita. Kan banyak itu. Kan kita sama banyak nang ulun tahunnya di perdagangan gitu nah. Itu kan banyak cara-cara yang menafsirkan sorangan caranya. Ya kan itu di hadis ini berarti termasuk orang tuh kada adil. Inggih. Nah, itu kan bujur, nah, itu kenyataan Pak Haji. Nah, itu kan tatayur berarti nya. Bila ada di kiri itu berarti nya beranggapan bahwa ini bila tulaknya ada perkara yang menyalakan bagi dirinya. Mulai zaman Nabi sudah tuh di Nabi wanti-wanti kita sudah. Hah? Memang bisa memang bisa terjadi Pak Haji lah. Bujur aja itu nang kada lewat kiri kan bisa ada juga mencungul ular juga. Di kanan kan di kiri kada macam-macam bisa terjadi. Cuma karena ia meyakini itu, nah lalu jadinya itu kan berkaitan dengan akidah badan. Amunnya sudah dijelaskan, sudah tahu misalnya masih dia meyakini gitu, berarti sudah ada kesyirikan, sudah berbahaya tuh. Habaan mansura jadinya amal-amal ibadah kan atau kayak debu terbangan jadinya sia-sia. Nah, selain nang gugur kada bersifat adil tadi, nah kan itu kan banyak terjadi di kita-kita nih. Nah, mudah-mudahan kita nih kan karena ini kan kita belajar kan tahu jadinya bahwa oh ini perbuatan yang menyelisihi lawan agama nih, tahu kita jadinya kan. Yang kedua dikisahkan bilang di sini, adil ialah kita menghukumi antar manusia dengan memberikan hak kepada masing-masing yang berhak dan barang-barang yang menjadi haknya. Nah, ya tadi hukum tadi. Hukum kada tumpul ke atas, tajam ke bawah kada. Sama aja siapa yang berbuat nang kada baik bisa aja. Kada ada diskon 50% kan potongan hukum. Itu kan kada boleh itu. Karena melakukan nang perkara nang kada baik orang nang pejabat apa kan. Amun sudah yang kaum steril benar hukumannya ponisnya. Nah, itu kan kada boleh, kada bersifat adil. Nah, tuh seandainya tuh orang-orang nang mau belajar kayak ini walau alam lah bisa juga tahu, bisa juga ada yang memakai, bisa juga. Tapi yang mau diingat-ingatakan terus kan paling kada tergerak hati kan bahwa ini nah berbuat kada adil ini berarti jalim dan kejaliman ini menjadi kegelapan di akhirat kena. Nah, itu kan kita diingat-ingatakan diri kita sendiri. Jadi kita berbuat nang melenceng nih insya Allah kada melenceng benar gitu nah. Umumnya ada diingat-ingatakan juga. Tapi mungkin padan lah ganal anuannya lah anginannya kan. Jadi bisa kada adil juga akhirnya. Kan hukum nang jadinya dipotong banyak benar diskonnya, maka diskonnya kan bisa benar pas masyarakat sudah damai dah tenang kada langsung waktu semalam yang masih heboh hukum tuh kadanya waktu heboh tuh masih teratur hukumannya masih sesuai kitab aja lagi undang-undang masih sudah dingin kan nak arahnya enak-enak berapa tahun kan apakah pulang kada tahu juga kita. Nah, itu kan tuh bersifat tuh kada adil sebenarnya. Nah, agama kita sudah melajarakan gitu lawan kita. Amun kita memakai insyaallah. Nah, kayak contoh tadi, imam nang adil jadi hadis sahih nih. Imam tuh pemimpin tuh siapa aja kita di rumah tangga, kita di mana di atas sampai tingkat yang paling tinggi tingkat mana aja bila memakai hadis ini insyaallah dapat naungan di akhirat. Maka naungan ini kada sembarang naungan. Nang orang semuaan memerlukan naungan di padang mahsyar. Bayangkan. Dan peringatan wanti-wantinya berat juga. Lawannya sifat adil tadi ialah jalim. Barang siapa yang berbuat jalim ya Nabi, makanya ada kegelapan di akhirat kena. Nah, itu kan bayangkan berat itu. Nah, di antara tiga pulang yang ketiga. Nah, ialah di antaranya kita
bersifat adil terhadap istri dan anak-anak kita. Nah, kan sama tuh kita memimpin rumah tangga. Tidak melebihkan seorang dari yang lainnya dan mengutamakan salah seorang dari yang lainnya atau sebagian atau atas sebagian yang lainnya. Nah, ini bujur nih. Dan juga adil dalam perkataan hingga tidak bersumpah palsu atau berkata dusta atau batil. Nah, adil dalam berkeyakinan sehingga tidak meyakini hal-hal yang tidak benar. Nah, sama tadi orang meyakini yang perbuatan tatayur tadi, meyakini hal-hal yang di luar syariat agama, cara begawe misalnya, cara berusaha, ada caranya sudah. Supaya barakah usaha, kada mencari barakah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Pada naik mencari barakahnya, bujur tuh boleh mencari barakah tuh kita. Makanya doa-doa tuh banyak kan supaya barakah rezeki. Kayak doa makan kan kita boleh berdoa, Allahumma barik lana kan fima razaqtana, ya Allah berkahilah rezeki aku nih, barik lana. Itu boleh. Jangan mencari berkah ke tempat-tempat nang berdoa gitu supaya berkah rezeki. Atau perbanyak ibadah amal soleh kan. Itu kan supaya barakah rezeki kita juga. Bukan ke tempat-tempat yang dilarang Allah. Mencari rezeki, mencari barakah kita. Kan banyak. Nah, ke kuburan, apalagi sampai yang meminta kan itu kan jangan namun kawa. Sayang ibadah kita. Nah, ini termasuk juga kita bersifat kada adil jadinya. Kada adil lawan diri kita sendiri, kita berarti kita termasuk orang nang ibadah kita kada diterima Allah kena. Meyakini hal-hal yang kada benar. Ada kisah nih. Di sini dikisahkan bahwa Umar bin Khattab pernah duduk-duduk lalu didatangi seorang pemuda dari penduduk Mesir. Aja. Ini yang berkaitan non adil nih. Nah, ini bagus benar contoh pemimpin yang adil nih. Lalu Umar bin Khattab tadi ditemui oleh pemuda tadi, "Wahai Amirul Mukminin, aku minta perlindungan kepada Anda." Umar menjawab, "Kamu telah minta perlindungan kepada penguasa yang melindunginya. Ada apa gerangan?" kata Umar. Lalu pemuda itu meneruskan, "Saya mendengarkan memenangkan pacuan kuda bersama seorang putra gubernur," ya Pak Haji Mas Ray. Putranya Ammar bin As. Dan setelah menang, malah dia mencambuk saya sambil dia berteriak, "Saya adalah anak membesarnya," kata anak Ammar bin As tadi. Dan berita ini sampai kepada ayahnya, dipadahkannya pulang oleh Ammar bin As tadi. Dan saya sampai ditahan ya pemuda tadi. Namun setelah dia menahan, saya dapat lolos dan melapor kepada Anda. Nah, Umar tadi melapor. Nah, sampai ini sedikit lagi menyambungkan nih. Jadi Mbah melapor lawan Umar tadi, Umar menulis saya surat lawan Ammar bin As, gubernur Mesir kan. Umar di Madinah kan disuruh saya surat. Ammar bin As ini kan tahu bahwa Umar ini didatangi oleh pemuda tadi pada naik. Datang. Jadi disuruh Umar datang nih. Ammar bin As tadi lawan anaknya berdua, bila kamu naik haji, bawalah anakmu melaksanakan haji karena bawa berdua. Datang aja. Disuruh khalifah kan, gubernur datang. Kedua anaknya. Setelah datang tadi pas melaksanakan haji selesai sudah, lalu Umar menceritakan beliau duduk bersama manusia dan Ammar As banyak kan duduk. Pemuda Mesir tadi berdiri disuruh Umar. Lalu Umar melemparkan tongkat kecil kepadanya.
pukullah Ammar bin As tadi. Kada aja yang pemuda tadi, aku mau mukul anaknya aja. Padahal Umar bin Khattab suruh memukul kedua-duanya beranak, ya dipukul. Jadi pemuda tadi memukul nang anak muda tadi juga karena dia pernah dipukulnya. Sampai-sampai di hadis nih orang yang melihat tuh kada purun gitu nah, nya memukul terus sampainya puas memukul. Dilihatkan aja oleh Umar. Umar berkata juga, pukul Ammar abahnya tuh. Kada ajar pemuda. Aku sudah puasnya. Kemudian Umar berkata kepada Ammar, "Hai Ammar, sejak kapan kamu memperbudak manusia padahal ibunya telah melahirkannya dalam keadaan merdeka?" Nah, ini kan jadi hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini alahan lagi ini menjalimi orang jadinya. Nah, tapi kan karena ini pemimpin yang adil, rakyat yang mengadu, jadi dapat keadilan jadinya. Nah, mudah-mudahan nih kan ini pemimpin kita ini mencontoh nang kayak ini nah kejadian kayak ini. Mun banyak belajar nang kayak ini ilmu-ilmu nang kayak ini kan minhajul muslim, jalan-jalan bagi seorang muslim, jalan hidup. Mun banyak mengamalkan kayak ini, mendengar kayak ini insyaallah kan tergerak juga hati melakukan yang baik-baik. Misalnya tahu juga hendak menggawe yang kada baik, paling kada ada wanti-wanti kan bahwa misalnya lawan keadilan ialah kejaliman. Di hadis Nabi mengisahkan bahwa orang yang berbuat jalim ya Nabi ialah kegelapan di akhirat kana. Nah, itu kan ada anu getaran jadinya. Nah, ini sudah sampai nih. Cukup pakarnya dulu nih. Nah, ini lu hendak memberi anu berbagi anu nih. Lu berjual ini banyak nih ST box, ini gesan anu sinyal TV. Kan ini TV ditutupnya nih. Jadi pakai alat nih. Pertanyaannya manja. Nang hadis nang dapat naungan 7 tadi. 7 golongan tadi. Nah, sebutakan di antaranya sebutin golongan aja. Nah, alhamdulillah ya. Pemimpin yang adil. Iya tuh. Bismillah kan aja jadinya. Mudah-mudahan nih kita jadi pemimpin yang adil, paling kada pemimpin di rumah tangga. Nah, barakallah. Harus adil tuh kita. Ini kan ilmu ini memang kadang-kadang ilmu ini kita anggap ringan. Cuma kalau kita amalkan ini banyak padilahnya, manfaatnya. Paling kadang kan kita kalau mengetahui ini bisa bersifat adil lawan anak, bini, keluarga di rumah kan. Mudah-mudahan nih perkumpulan kita diberkahi Allah, dirahmati Allah. Nah, tutup aja nih. Kita banyak beristighfar kalau pina ada salah pandir, salah kata. Tutup lawan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.